dan subscribe. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji biha nufusul muta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'd. Wa ayuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa qad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala nabiyuna Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ma uhiya ilayya an ajma'a al-mal wa akuna min at-tajirin, walakin uhiya ilayya an usabbih bihamdi rabbik wa kun min as-sajidin wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulul karim. Kaum muslimin, jamaah yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzah, karena dengan kasih sayang Allah, dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, hari ini pada hari Jumat Sayyidul Ayyam, hari daripada penghulu segala hari, Allah Subhanahu wa taala masih kuatkan langkah kaki kita, kuatkan hati kita semata-mata untuk melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat dengan berjamaah. Dan sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadda misla hadzal wudu', barang siapa kata Nabi berwudu seperti wudu, tsumma atal masjid, kemudian dia menuju masjid, rakaat, lalu dia salat sunnah 2 rakaat, tsumma jalasa, kemudian dia duduk, maka kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka duduknya itu Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan segala dosa-dosa yang telah lalu. Maka insyaallah kita yang hari ini datang untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, suatu hari pada suatu musim panas di kota Madinah, semua makhluk mencari perlindungan di tempat-tempat yang teduh karena terik yang menyengat. Jalan-jalan lenggang, nyaris tiada yang bergerak kecuali debu-debu yang berterbangan. Ketika itu seorang laki-laki berperawakan kurus berjalan dengan terhuyung-huyung menuju masjid. Kemudian datang lagi sosok yang lain yang tinggi besar. Apa yang menyebabkanmu keluar pada waktu seperti ini, hai Abu Bakar? Tanya Umar bin Khattab, lelaki yang baru datang itu. Kata Abu Bakar dengan suara bergemetar, wahai Umar, aku datang karena desakan rasa lapar. Demi Allah, kata Umar, yang jiwaku berada dalam genggamannya, aku pun terpaksa kemari karena perutku yang kosong. Ketika keduanya duduk di masjid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun datang. Beliau tersenyum pada keduanya lalu bersabda, mengapa kalian keluar pada waktu yang seperti ini? Maka keduanya menjawab dengan malu-malu, wahai Rasulullah,
rasa lapar yang telah menggiring perut kami. Demi Zat yang mengutusku dengan kebenaran, Nabi SAW menimpali. Aku pun, kata Nabi, keluar karena sebab yang sama. Bangunlah, mari kita bertolak ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Maka ketiganya pun berangkat ke rumah yang di awal hijrah menjadi tempat tinggal Rasulullah SAW sebelum beliau membangun rumah kecilnya di sisi Masjid Nabawi. Istri Abu Ayyub Al-Ansari menyambut kedatangan Rasulullah SAW bersama kedua sahabatnya itu. Ahlan wa sahlan wa marhaban, duhai Nabi Allah, serunya dengan bahagia. Selamat datang juga bagi kalian sahabat yang mulia yang besertanya. Kemana Abu Ayyub? Tanya Nabi SAW. Dia sedang keluar, tetapi sebentar lagi akan kembali insya Allah. Maka tak lama kemudian Abu Ayyub memang datang. Wajahnya berseri-seri senang atas kehadiran tamu-tamu yang penuh kemuliaan. Dia pun segera memotong satu tandan kurma. Nabi SAW menegurnya, mengapa engkau memotong keseluruhan tangkai, wahai Abu Ayyub? Padahal yang mau diambil hanya buah masaknya saja. Demi keberkahan keluarga kami, ya Rasulullah, aku ingin sekali engkau makan kurma dari tanaman kami ini. Sahut Abu Ayyub sambil tersenyum. Baik yang masih muda, yang sedang ranum, maupun yang sudah matang. Senyampang Rasulullah SAW dan kedua sahabatnya menikmati kurma terbaik di Madinah itu, Abu Ayyub Al-Ansari menyembelih seekor kambing yang masih muda. Setengahnya dimasak dengan buah dan setengahnya lagi dipanggang. Roti dari tepung lembut juga telah disiapkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika hidangan disajikan di hadapan Rasulullah SAW, beliau tertegun sejenak lalu berkata, wahai Abu Ayyub, berkenanlah engkau memberikan sebagiannya kepada anakku Fatimah. Sudah beberapa hari dia tidak memperoleh makanan seperti ini. Abu Ayyub Al-Ansari mengangguk mantap dan menyuruh seseorang agar bergegas mengantarkan hidangan itu ke rumah Fatimah. Dengan nikmat, Rasulullah SAW bersama Abu Bakar dan Umar menikmati jamuan Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi menyebut makanan yang terhidang, sedangkan air mata beliau tergenang di pelupuknya. Demi Zat yang diriku ada di tangannya, inilah nikmat, kata Nabi, yang tidak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti pada hari kiamat. Lalu beliau membaca ayat terakhir surah At-Takatsur, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian, sungguh kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang nikmat-nikmat. Semoga Allah limpahkan salawat kepada Nabi SAW. Tumpah ruahlah ia atas keluarganya, sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat. Betapa beliau telah meneladankan hidup yang bersahaja dengan keinsyafan sempurna bahwa bagi setiap nikmat akan datangnya. Adalah Imam Asy-Syafi'i. Kemana-mana beliau menghela tongkat ketika berjalan kaki, meski usianya masih muda dan amat sehat secara jasmani. Maka beliau ditanya, mengapa engkau bertongkat padahal umurmu belum tua dan tubuhmu bugar adanya? Beliau tersenyum dan menjawab, untuk mengingatkan diri bahwa aku hanya musafir yang mampir, tidak punya apa-apa dan tidak tinggal selamanya. Betapa mendalam pemahaman Imam Asy-Syafi'i. Sebab di lapis-lapis keberkahan memang kita tahu pepatah Jawa itu, milik ngendong lali, merasa memiliki, sering membawa kelalaian. Hal yang paling aku takutkan di antara yang paling aku khawatirkan atas kalian, demikian Sayyidina Ali pernah menyatakan, adalah panjang angan-angan dan memperturutkan hawa nafsu. Panjang angan-angan itu melalaikan dari akhirat, sedangkan menuruti hawa nafsu akan memalingkan dari kebenaran.
Kaum muslimin, jamaah rahimahumullah. Mungkin kita sering menyimak seorang pembicara dan dia berbagi cerita tentang keberhasilannya membangun usaha. Memang hebat, memang dahsyat. Juga mungkin dia bertutur tentang mimpi-mimpinya yang masih panjang untuk memiliki ini dan itu, untuk tempuhnya yang begini dan yang begitu. Kita doakan semoga Allah mudahkan dan berkahi jalannya. Tapi mungkin ada yang menyisakan dadanya, tapi mungkin ada yang menyisakan dada dari paparannya. Terasa dahsyat sekali mimpi itu, hatta buayanya membuat pendengar lupa bahwa setiap nikmat yang berlimpah, ujiannya juga berjebak. Terasa tinggi sekali anak itu, sampai seakan tak tergapai oleh yang masih merasa tinggal di bumi lagi mengingat mati. Terasa besar sekali cita itu, hingga seakan tak menyisakan ruang kesadaran bahwa setiap karunia ada hisabnya. Betapa berbahayanya apa yang kita punya di dunia ini sebenarnya, jika diri kita ini pun milik Allah dan akan kembali padanya. Kita membaca kalimat istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un setiap kali musibah menimpa, ketika salah seorang yang kita kenal maupun yang tidak, Allah panggil ke sisinya. Namun kita kesulitan mengisyafinya ketika nafas lancar dan badan segar, sebab bermegah-megahan telah meracuni jiwa. Anak Adam berkata, hartaku, hartaku. Demikian sabda Rasulullah SAW yang direkam oleh Imam Muslim, Ahmad Al-Tirmidzi. Padahal sesungguhnya harta yang dimilikinya hanyalah apa yang dia makan hingga habis, apa yang dipakainya hingga usang, dan apa yang dia sedekahkan hingga menjadi miliknya seutuhnya. Adapun yang selain ketiganya akan lenyap dan dia tinggalkan untuk orang selainnya. Betapa sedikit yang mengisyafi ini. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Cinta dunia, nikmatnya dan perhiasannya. Demikian dikatakan Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, telah menyibukkan kalian dari mengharapkan akhirat, memikirkan, mengupayakan serta memburunya. Sejalan hasrat terus menerus kelalaian itu tak dapat diputus apapun, dan seiring syahwat sambung menyambung kealpaan itu tak dapat dibendung. Hatta zurtumul maqabir, hingga kalian menziarahi kubur sebagai penghuninya. Pada hati yang berpenyakit, suka berbanyak-banyak dan berjaya-jaya, tak tertolong lagi. Hanya kematianlah yang akan memutus semua khayal dan angan, memampas segala mimpi dan cita. Jadilah dia penghuni kubur, mati dan tertanam di dalamnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai ziarah, sebab memang kuburan hanya tempat berkunjung sejenak sebelum dibangkitkan menuju alam berikutnya yang lebih kekal. Alam barzakh adalah persinggahan yang sangat singkat dibandingkan kehidupan terpasti yang ada di sebaliknya. Hanya nikmat surga atau azab neraka, dan kubur telah menyediakan titipannya. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Janganlah begitu, kelak kalian akan tahu. Lalu janganlah begitu, kelak kalian akan tahu. Yakni mengetahui akibat perbuatan kalian tersebut. Allah mengulang-ulangi. Demikian menurut Imam Hasan Al-Basri, sebagai ancaman sesudah ancaman. Ini tanda betapa gawatnya pelanggaran. Adapun Imam Al-Bukhari menyatakan, ancaman pertama ditujukan kepada orang-orang kafir yang menumpuk dunia, menghitung-hitungnya dan mengira-ngira harta itu dapat mengekalkannya. Dan adapun ancaman yang kedua ditujukan kepada orang-orang yang beriman, yang masih saja lalai, terpesona pada kekayaan, tertegun pada kemewahan, dan tertunduk di hadapan kemegahan. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin, latarawunna al-jahim, thumma
Janganlah begitu. Jika kalian mengilmui dengan pengetahuan yang yakin, niscaya kalian benar-benar akan melihat neraka jahim. Kemudian kalian akan melihatnya dengan mata yang yakin. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, kalau seandainya kita berilmu di dalam iman, niscaya kita takkan terpedaya untuk sampai bermegah-megahan dengan dunia, bermewah-mewahan dengan harta, dan berbangga-bangga dengan kekayaan. Maka dengan ilmu itu kita akan melihat neraka jahim. Ia tampak sebagai nasihat yang berkobar pada setiap goda dunia, kilau harta dan gemerlap kekayaan. Tapi jika kita tak mengindahkannya, kalau kita akan melihatnya dengan mata yang yakin, neraka jahim itu akan menggelegar di depan mata dengan pandangan kita yang nyata. Tummalatus alumna yawma idin 'anil na'im. Kemudian kalian benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang nikmat-nikmat. Pada hari itu kita akan benar-benar ditanya tentang syukur kita terhadap nikmat yang telah Allah anugerahkan. Syukur itu memuji pemberi karunia, menggunakannya dalam ketaatan dan menjadikannya kemanfaatan. Maka atas setiap nikmat sekecil apapun, sehirup nafas, sedetak jantung, seberkas cahaya, sesuap makan, seteguk minum, sehelai kain, ketiga unsur syukur itu akan disoalkan. Kaum muslimin jamaah rahimahumullah, mungkin saat kecil tentu pernah kita minta uang kepada ibu kita. Bu, aku minta uang 5.000 saja. Dan kita pun tahu atas minta itu ibu kita akan bertanya, buat apa nak? Pada semua yang kita citakan dan mohonkan pada Allah, tidakkah kita menyiapkan jawaban sebagaimana kita menjawab ibu kita yang bertanya atas setiap uang yang kita minta? Dan bukankah pertanyaan Allah di akhirat yang disebut sebagai hisab amat rumit dan amat berat? Kata Imam Asy-Syafi'i, takkan sempurna kekayaan sampai kita memahami bahwa sedikitnya harta justru adalah ringannya perhitungan di akhirat sana. Hisab adalah salah satu kengerian terdahsyat dari rangkaian peristiwa sesudah manusia dibangkitkan sebab dan kiamat. Ketika seorang hamba dihadapkan kepada Allah, demikian sabda Nabi SAW sebagaimana dicatat oleh Imam Al-Baihaqi, maka ditampakkanlah kepadanya semua nikmat yang telah Allah karuniakan padanya, dan dia pun mengakui hal itu. Lalu diperlihatkanlah kepadanya semua amal yang telah dia lakukan dengan anugerah dari Rabb-Nya, hingga dia merasa sangat malu karenanya. Dia malu karena banyaknya hal nista yang tertampil di sana. Dia malu karena justru rezeki dari Sang Maha Pemberi dia gunakan untuk mendurhakai Sang Pengaruhnya. Rasa malu sangat parah hingga mencekam jiwanya, sampai-sampai keringatnya mengucur deras. Maka di hadapan hisab itu, hamba-hamba Allah akan tenggelam di dalam keringatnya sendiri. Maka di hadapan hisab itu, hamba-hamba Allah akan tenggelam di dalam keringatnya sendiri. Ada yang tergenang hingga mata kaki, ada yang terbenam hingga lutut, ada yang terselam hingga pundak, dan ada yang karam hingga kepala. Betapa berat kengerian hisab. Diriwayatkan dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata sambil menangis, orang yang dihisab sudahlah diazab. Betapa berat kengerian hisab. Terlebih lagi hisab harta yang pertanyaannya ada dua bab. Keduanya yakni dengan cara apa kau memperolehnya dan dalam apa kau mempelajarkannya. Maka berkatalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dunia ini celaka. Dunia ini sungguh celaka. Yang halalnya akan dihisab dan yang haram akan diazab. Bagi kita yang sudah terlanjur menikmati begitu berlimpah karunia, mari kita bergegas menyusun jawab atas semua yang ada dan semua yang kita minta. Sebab
setiap jawab yang telah kita susun, insya Allah akan meringankan diri kita ketika menghadapi pertanyaan-pertanyaan di akhirat nanti. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Hamdan katsiran ma damat as-samawati wal ardh subhanaka wa bihamdik anta ilahur rabb. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'd. Fa ayyuhal muttaqun ittaqullah wa ati'un. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dan menasihati kita, Iktanim khamsah, manfaatkan yang 5 qabla khams, sebelum datang yang 5. Yang pertama, hayataka qabla mautik, kehidupanmu sebelum kematian. Yang kedua, wasihataka qabla saqamik, sehatmu sebelum sakit. Yang ketiga, wa faraghuka qabla syughlik, saat senggangmu sebelum waktu sibuk. Yang keempat, ini yang paling penting, wa syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum masa tua. Dan yang terakhir, wa ghinaka qabla faqrik, saat kayamu sebelum miskin. Maka ulama telah menasihatkan kepada kita, habiskanlah hidup kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, hidup kita akan habis percuma dan bukan untuk Allah. Habiskanlah masa muda kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, masa muda kita akan habis dan bukan untuk Allah. Dan yang terakhir, habiskanlah harta kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, harta kita akan habis dan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk hari Jumat yang berbahagia, untuk hari Jumat yang mulia ini, Nabi SAW menasihatkan kita untuk memperbanyak salawat kepada beliau. Karena Allah Subhanahu wa taala pun dan para malaikat bersalawat kepada Nabi SAW sebagaimana firman-Nya, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يزدكم ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.